Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mind map saya. Materi saya tentang KMB. Apa sih itu KMB? Ya, KMB adalah konferensi meja bundar. Kapan tanggal dilaksanakannya? Dilaksanakannya tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Di mana negara pelaksanaannya? Ya, di negara Belanda. Tepatnya di kota Den Haag. Ini adalah peta lokasi tempat pelaksanaan KMB, yaitu di Den Haag, Provinsi Zuid-Holland. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan alur mind map saya. Yang pertama ada tokoh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa sih latar belakang pelaksanaan KMB ini. Dilanjut, saya juga akan membahas tujuan KMB. Apa saja sih tujuan dilaksanakannya KMB ini? Dan selanjutnya, saya akan membahas hasil KMB. Apa saja hasil yang didapat dari pelaksanaan KMB ini? Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak KMB. Apa saja sih yang akan didapatkan dari pelaksanaan KMB ini? Dan ada satu peristiwa, yaitu adanya pengakuan kedaulatan. Ini adalah alur yang nanti akan saya bahas di segmen berikutnya. Di sini ada peserta KMB. Yang pertama, ketua KMB yaitu Willem Drees, dan delegasi Indonesia yaitu Dr. Andes Mohatta, delegasi Belanda Johannes Heinrich van Maarseveen, dan Unci Thomas Kinson Critchley. Tujuan yang pertama, menyelesaikan sengketa antara Republik Indonesia dan Belanda dalam ranah diplomasi. Yang kedua, mendesak Belanda untuk mengakui kedaulatan Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Latar belakang: kegagalan Belanda untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan. Karena adanya kecaman dari dunia internasional, Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk melakukan penyelesaian secara diplomasi. Salah satunya adalah KMB. Hasil KMB, Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. Asal Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda yang dikepalai Raja Belanda. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS. Tentara Kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedangkan tentara Kerajaan Hindia Belanda akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan ke dalam kesatuan TNI. Dampak dan pengaruh KMB atau Konferensi Meja Bundar. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat, konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan segera dapat dimulai. Bentuk negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tanggal 27 Desember 1949, diadakanlah penandatanganan pengakuan kedaulatan di negeri Belanda.
Piagam Belanda ditandatangani oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. William Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. A.M. J. Sachsen. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Andes Mohatta. Pada waktu yang sama di Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tertinggi Mahkota A.H. Loving menandatangani naskah pengakuan kedaulatan. Zaal op het Binnenhof in Den Haag begint de ronde tafelconferentie. Minister-president Drees opent de plechtige bijeenkomst met een rede waarin hij onder andere zegt: wanneer de conferentie leidt tot bevredigende overeenstemming, gevolgd door dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati. De heer Hatta zegt onder meer: laat ons thans na een strijd van 4 jaren een nieuwe geschiedenis aanvangen, gegrondvest op vrede en samenwerking. De volkeren van Indonesië en Nederland beide zullen er wel bij varen en het nageslacht zal ons dankbaar zijn. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Vervolgens is het woord aan de voorzitter van de BFO, Sultan Hamid II van Pontianak. Pada kami adalah kemauan yang luhur untuk menjaga kepelihara agar dalam negara muda yang berdaulat harus ada hukum dan ketertiban dan harus menjadi tempat bagi setiap orang tak memandang over Indonesië en de Verenigde Staten van Indonesië over te dragen, heeft het die bereidheid ook in zijn grondwet verankerd. Die overdracht zal, als ze eenmaal heeft plaatsgehad, nimmer weer teniet gedaan kunnen worden. Elke gedachte dat de soevereiniteit nog ooit tot Nederland zou terugkeren, is uitgesloten. Het vrijheidsideaal van de Indonesische volkeren zal dus, voor zover dit van Nederland afhangt, onherroepelijk verwezenlijkt worden. Ten slotte spreekt nog de heer Critchley, die namens de Commissie der Verenigde Naties voor Indonesië gelukwensen aanbiedt ter gelegenheid van de opening der... Ini adalah penjelasan saya tentang KMB. Sekian dari saya. Terima kasih.